Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semansa, Kembali lagi dengan aku Fadila Tuziana dan aku Hayatul Mardia di acara podcast G1 TV, Inspiring Creativity and Education. Ila, kamu pernah dibully nggak sih sebelumnya? Enggak, emang kenapa? Emang kamu pernah dibully? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya, tapi dulu kan aku sekolah di boarding school. Tahu lah kan, boarding school swasta itu kan kebanyakan senioritas lah ya. Jadi teman seangkatan aku ada yang korban dari kakak kelas gitu. Gimana nih? Maksudnya korban dia dibully gitu sama kakak kelas? Iya, dia orang baik. Mungkin karena kecantikan dia ya, yang di atas, yang kayak lain dari semuanya gitu. Oh, jadi maksud kamu itu dia iri gitu, sebenarnya iri. Oh, ini cewek nih bagus nih, nanti disukain orang gitu kan? That's right. Tapi padahal kelas kami antara cowok sama cewek di sana udah dipisah loh. Tapi kenapa masih ada adegan itu gitu lah? Jadi kan kakak seniornya tuh iri kan ya sama dia gitu. Emang kayak apa sih cara mereka ngebully adek ini gitu? Temen kamu? Kayak dikumpulin, dia dipanggil gitu ke dalam suatu ke dalam kamar si kakaknya nih. Jadi rombongan kakaknya tuh ngumpul di suatu kamar gitu, nanti dikata-katain inilah itulah. Itu termasuk bullying nggak sih gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, itu termasuk bullying. Karena bullying itu ada yang secara fisik sama non fisik. Gimana ya? Secara fisik itu contohnya kayak mereka yang menggunakan kekerasan, kayak dipukul atau ditendang. Dan secara non fisik itu juga ada yang kayak yang kamu ceritain tadi kan, ngata-ngatain lah, atau kayak ngejek-ngejek sama orang tua, atau ngejek-ngejek dia sendiri gitu. Menurut dia, gimana sih prinsip bullying menurut dia? Kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau bullying itu ada 3 kata kunci. Yang pertama kekerasan, yang kedua dilakukan terus-menerus, dan yang ketiga adalah kekuasaan. Oh iya, kalau ngebahas tentang bullying nih ya, kamu tahu nggak sih kasus Audrey yang udah lama ditimbun gitu? Oh, yang siswa yang sampai dibully di aspal, kamu tahu nggak sih? Aku tahu sih, cuman nggak terlalu tahu gimana ceritanya. Kamu pengen lihat beritanya nggak? Gimana tuh? Ngeri juga ya videonya, kayak gimana ya, nggak wajar juga sih dia ngebully gitu. Walaupun si korban kayak ngasih tahu masalah keluarganya, tahu masalah pribadinya. Apa salahnya dia ngungkapin ke temennya, kalau ke korban, kalau bisa ngomong baik-baik gitu, kayak jangan disebarin ya berita ini hanya kita berdua yang tahu gitu loh. Ya, menurut kamu di sekolah kita ada nggak sih yang kayak bully-bully gitu?
Kalau aku ya, aku kan tipe murid yang kalau istirahat maunya nitip aja ke orang gitu. Jadi aku kurang Nitipnya ke aku kan? aku kurang lihat dunia kayak dunia luar di SMA, dunia di kantin. Gimana sih orang di kantin jajannya? Ada nggak yang bullying langsung di kantin, bully langsung di lapangan gitu? Iya. Aku kurang lihat gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kan kamu juga tahu kalau kita Iya. 11-12 suka nitip Ya, gitu kan, maunya karena mager nitip ya. aja. Iya. Iya. Apalagi kelas kita di atas kan, Iya, jadi kita nggak jadi- tahu gimana Perkembangan siswa-siswi Mm-mm. gitu. apalagi kelas Kalau 10 kita lihat- sekarang banyak gak sih? Oh iya, ada 13 kelas masalahnya itu. Mm-mm. Kalau kita lihat di kelas, ada nggak sih yang kayak contoh-contoh kayak bullying gitu? Kalau menurut aku di kelas kayaknya nggak ada deh. Oh, oke, berarti kelas kita aman ya? Kalau kelas lain gak aman dong. Bukan gitu maksudnya. Kita bisa optimis sama kelas kita sendiri dulu, dimulai dari orang yang terdekat dulu gitu kan Iya. ya. Kamu ada temen kan di kelas-kelas lain? Oh, kalau temen mungkin karena aku Organisasi ya? Oh iya, organisasi mungkin ada kenalan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga ada insyaallah gitu. Teman-teman kamu ada nggak cerita kalau mereka ada dibully atau gimana? Mungkin kalau dalam sekolah ini belum ada ya, tapi mereka cuma cerita masalah mereka di sekolah menengah dulu gitu ah. Kayak temennya sama kayak ceritanya kayak aku tadi, temennya ada yang dibully terus nggak mau speak up gitu. Iya sih. Jadi gimana nih tanggapan kamu tentang orang-orang yang dibully gitu? Tanggapan aku tentang orang si korban ya, bukan Iya. si pelaku. Iya, dua-duanya juga Ah. boleh. Kalau menurut aku ya si korban tuh jangan maunya terus dibully gitu. Kamu harus semangat, harus berani untuk bangkit lagi gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti? Ah. Menurut kamu boleh nggak sih ngelawan korban Iya. ngelawan gitu, kayak bilangin atau kayak bilang kayak lu jangan bully aku terus gitu? Kalau menurut aku pribadi boleh banget malah ya. Karena dia itu untuk membangun jati dirinya sendiri gitu. Untuk bilangin ke orang-orang karena aku nggak suka dibully gitu. Aku harus berani berdiri di kaki aku sendiri gitu. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Ya, Banyak iya. korban yang pada diam, nggak mau speak up gitu Iya, kan. iya. Jadi tanggapanmu apa yang harus kita ambil sebagai teman dari si korban dan teman dari si pelaku? Kalau temen dari si korban sih mungkin harus ya, kalau temennya juga kayak kok temennya juga ikut jadi korban, jadi gimana nih? Dia juga pusing sih. Tapi kan biasanya kalau misalnya temen nih, Iya. kan kita punya temen dekat, gak mungkin lah dia dibully juga gitu. Iya. Pasti yang dipanggil paling satu orang kan, Iya, yang bersangkutan iya. gitu. yang Masa- inti dari korban itu kan ya. Kan gak mungkin kok si korban gak cerita ke temen dekatnya. Iya, Dia itu juga pasti. pasti mentalnya kena kan, Iya, selain iya sih. fisik sama Iya. apa, tapi kan mental juga kena. Iya. Jadi pasti dia cerita biar Iya. nggak stres juga, apalagi kita belajar sekarang udah full day kan, Iya. udah sampai sore, pasti kayak udah capek gitu, Iya. habis belum lagi di rumah kan, Iya. tekanan dari orang tua juga kita nggak tahu gimana kan. Iya. Jadi kalau menurut pendapat aku ya, kita sebagai teman si korban, kita harus beraura positif gitu. Tahu Iya nggak sih? sih. Kita bilang ke si korban harus banyak-banyak sabar. Jangan takut untuk speak up gitu. Deket lagi sama yang maha kuasa gitu. Kalau untuk si pembuli, kita kan nggak tahu masalah orang-orang pribadi kan, orang-orang banyak, kita nggak tahu masalah pribadi orang tersebut, kenapa dia jadi kayak gini kayak gitu. Tapi pasti di balik jahatnya seseorang pasti ada sesuatu kesalahan yang orang terdekatnya buat gitu. Tapi untuk pembuli juga, menurut aku coba deh kamu di posisi Si korban. jadi kan kamu bisa tahu apa yang korban rasain gitu. Iya. Mungkin kamu sakit hati sama si korban, cuman kayak Boleh kamu dibilangin baik-baik gitu. Gak harus ngebully apalagi Iya. secara terus-menerus kan. Iya. Mungkin mental dari si korban atau psikis dari si korban terganggu ya dari masalah bullying ini gitu. Iya benar. Jadi cara kita sebagai teman korban gimana nih? Kalau menurut aku pribadi kan kayak Iya.
kita harus speak up kan, dan harus nanya-nanya juga kan ke korban kayak tadi lu ngapain sama kakak senior gitu kan. Nggak kerasa nih waktu kita udah habis. Sobat Semansa pada bosan gak sih kalau kita ngomong kayak gini? Apalagi pembahasan kita sekarang ini kayak lagi booming juga kan gitu. Apalagi kalau kita bahas-bahas kayaknya nggak bakalan habis-habis. Di luar sana masih juga banyak penjebarannya ya, Ila. Jadi gimana nih dia kalau kita cut juga kayak ya udah waktunya juga ya. Oke. Gak apa-apa kan Sobat Semansa, kita tutup dulu podcast kita pada sore hari ini. Jadi Sobat Semansa, dari percakapan yang telah kita lakuin tadi ya, dari percakapan yang panjang lebar udah kita jabarkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan, stop bullying dan berani speak up. Thanks for your attention. Finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Semansa.